Konsepnya sama aja kayak Toaru series. Si Toma udah dapet seri Index, si Misaka dapet Railgun, terus si mantan Esper nomor 1 dapet seri Accelerator. Nah, gue berharap banget para karakter yang bakal gue sebutin di sini bisa dapet sorotan masing-masing juga. Jadi, meskipun beda tokoh utama, ceritanya masih kanon sama yang inti. 中距離では鎖鎌とスマイルマンの技が絶え間なく襲いかかり Tapi ya, kalau lihat kenyataan, hal itu tuh kagak bakal pernah terwujud. Toh autornya masing-masing udah sibuk ngurusin seri yang utama. Terus merekanya juga mungkin udah pada males. Nomor 1, Gold di Roger dari cerita One Piece. 後の海賊王ゴールド・ロジャーが激突世にこれをレッドウォーの海戦と呼び絶体絶命と思われたロジャーの船は Siapa sih yang kagak penasaran cerita awal mula perjalanan si Roger jadi bajak laut sampai naklukin seluruh lautan di Grand Line? Kayak gimana aja musuh yang doi temuin, terus gimana proses perekrutan kru bajak lautnya? Sejauh ini kan, One Piece mau nginjak 1000 chapter, atau mungkin udah tergantung dari kapan lu nonton di video, cuma nampilin sekilas-sekilas doang perjalanan Raja Bajak Laut masa lalu tersebut. Justru pas kemarin di Wano, malah si Oden yang dapat kisah sendiri, mulai dari keluar Wano sampai akhirnya mati. 突如大きく荒れ狂う天候に救われ結果四季の大艦隊の半分を海に沈め Nomor 2, Sasuke Uchiha dari cerita Naruto. Gua sendiri penasaran jir, gimana kisah kehidupan nih manusia satu pas udah pergi dari Konoha, terus ngegay bareng si Orochimaru. Pas masa-masa mau time skip 2 tahun juga kagak diceritain. Tahu-tahu si Naruto-nya aja udah gede, terus balik ke Konoha setelah latihan sama si Jiraiya. Sedangkan si Sasuke baru muncul pas tim si Yamato ngelacak si Sai yang lagi ada di markas si Orochimaru. Terus pas si Sasuke gabung Akatsuki, ngelawan 5 Kage, sampai perang dunia shinobi juga kepotong-potong banget. Coba aja kalau ada seri yang didedikasiin buat doi seorang ceritanya. Nomor 3, Takasugi Shinsuke, Gintama. Karakter Gintama yang hidupnya banyak banget beban, kayaknya cuma nih orang doang selain si Madao. Rasa kehilangan setelah gurunya matilah yang bikin sifat doi berubah banget. Sampai akhirnya ngebentuk fraksi kriminal bernama Kihetai yang nentang pemerintah dan pengen ngehancurin seluruh Jepang. Secara garis besar, latar belakang nih cowok sebenarnya udah diceritain di seri utamanya. Hanya perjalanan doi pas jadi Kihetai itu yang kagak dikasih lihat. Gintake. Nomor 4, Yoriichi Sugikuni, Kimetsu no Yaiba. Dikatakan sebagai manusia, sekaligus pendekar pedang terkuat di ceritanya. Oke, iya gue tahu. Flashback di cerita intinya juga sebenarnya udah ngasih tahu sebagian besar kisah kehidupan nih orang. Mulai dari pertama belajar pedang, terkuaknya alasan kenapa doi jadi pembunuh iblis, sampai pas doi hampir ngebunuh si Mujan juga diceritain. Hanya ya itu, cuma event-event gedenya doang. Nomor 5, Natsume Reiko, Natsume Yujincho. そうだ、お前さん。名前は何と言うんだい？知りたい？だったらね、私と勝負しない？あなたが勝ったら何でも言うことを聞くわ。なんだったら食べてもいいのよ。 Kisah kehidupannya cuma diceritain dari mulut ke mulut para karakternya. Terus sekalinya ditunjukin, palingan pas si Natsume ngebalikin nama siluman yang udah si Reiko ambil. Bisa dibilang nyebelin juga kenapa cuma sepotong-sepotong kisah neneknya itu muncul. Jujur sih, gua lebih tertarik sama kehidupan si Reiko pas masih muda ketimbang si Natsume yang jadi cucunya. Secara anjir, si Reiko tuh disebut-sebut sebagai anak indigo terkuat. Nomor 6, Oshino Shinobu, Monogatari Series.
それについては一方的な被害者や。もしも仮に万が一天罰みたいなもんがあったとしても、それは己が人間性を喪失したところまでで。 Bernama asli Lola. Semasa hidupnya sebelum jadi vampir, Doi ini adalah seorang putri paling cantik yang pernah ada di muka bumi. Bahkan banyak banget pangeran dari kerajaan lain yang pengen ngelamarnya dan rela ngasih apapun demi dirinya, sekalipun nyawa mereka. Tapi hal itu tuh kagak bikin si Lola bahagia, karena Doi nganggep orang-orang cuma ngelihat Doi dari parasnya doang. Bahkan karena paras sampai suara nih cewek doang, orang-orang yang berhadapan langsung sama Doi bakal ngerasa gak pantas, sampai akhirnya bunuh diri gara-gara mereka kagak kuat ngelihat kesempurnaannya. Hal itu tuh bikin si Lola depresi banget, sampai akhirnya Doi mutusin buat ngelakuin perjalanan dan jadi vampir terkuat dengan nama Quixote Acerola Orion Heart Under Blade. アホな心配させおって、しかも少女を一人地獄からかどわかしてくるとはむちゃくちゃじゃのう。 Nomor 7, Yoshinori Yagi, Boku no Hero Academia. Biasa dipanggil All Might, nyandang gelar sebagai hero nomor 1 sekaligus terkuat, meskipun sekarang udah pensiun. Kalau dipikir-pikir lagi sih, sebenarnya kalau diceritain juga, kisah kehidupan nih orang nantinya bakal sama kayak si Midoriya sekarang. 全てを返してもらうぞ、オール・フォー・ワン。また僕を殺すか、オールマイト。 Nomor 8, Gilgamesh dari cerita Fate Series. Berhubung diangkat dari cerita asli Epic of Gilgamesh, sebenarnya di situ udah diceritain kisah kehidupan nih orang kayak gimana. Tapi ya gue sendiri pengen banget ngelihat perjalanan si Gil lewat anime. Mulai dari bocah, battle ngelawan si Enkidu, nyari air keabadian, sampai jadi Loli Slayer pas ngejelma jadi Sharvan. Nomor 10, Nagisa Shiota, Ansatsu Kyoshitsu. はずだったのに。実習生だ。吹いてんじゃねえよ。てかこいつ女じゃねえ。ズボン脱がそうぜ。厨房だろてめえ。どうしてこんなことに。 Setelah cerita utamanya tamat, di prolognya si Nagisa dikasih lihat jadi guru kan tuh. Terus murid yang Doi ajar preman semua. Udah gitu mereka ngeremehin si Nagisa. Pas digas pakai teknik pembunuhannya, baru deh murid-murid preman itu pada tunduk. Gua rasa bakal seru kalau seandainya ada cerita spin-off yang nyeritain kelanjutan cerita kehidupan si Nagisa setelah jadi guru. Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau menurut lo sendiri, karakter dari anime atau manga mana sih yang wajib banget dapat cerita sendiri? Lo bisa langsung komen aja di bawah. Nah, seandainya lo suka sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain, biar guanya juga ngerasa semangat. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!